Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Abu Nawas ngeprank balik soal sumur emas palsu. Awal kisah kita sebut saja si Tuan Halim, saudagar kaya baru yang serakah dan suka menipu rakyat kecil. Akhir-akhir ini ada berita heboh yang menarik perhatian banyak penduduk kota Baghdad, yakni si Halim. Pasalnya menemukan harta karun berupa butiran emas di dalam sumurnya ketika sedang digali. Berita itu pun menyebar dengan sangat cepat sehingga banyak warga berdatangan ke kebun Tuan Halim. Tuan Halim pun jelas memasang tiket masuk untuk meraup keuntungan. Ia berkata, bagi siapapun yang mau masuk dan melihat-lihat area kebun harus bayar 5 dinar, kalian bebas menggali dan mencari emas di sekitaran kebun. Warga berbondong-bondong datang, tapi begitu bayar mereka langsung mengintip ke dalam sumur yang gelap. Nggak ada emas, hanya kegelapan yang belum pasti kebenarannya. Rakyat pun mencoba menggali-gali di sekitaran sumur untuk mencari keberuntungan, siapa tahu dapat emas. Setelah sekian banyak lubang digali, tak ada satupun emas ditemukan. Ternyata kehebohan gosip ini sengaja dibuat Tuan Halim untuk menipu dan memeras rakyat bodoh. Rakyat lelah dan kecewa merasa tertipu, tapi ya namanya masyarakat bawah nggak beranilah untuk protes. Hanya akan menguras tenaga dan semakin ditindas, toh itu juga atas kemauan dirinya sendiri. Abu Nawas yang menonton dari kejauhan merasa prihatin atas harapan rakyat yang telah dipermainkan oleh si Tuan Halim demi keuntungan memperkaya diri sendiri. Abu Nawas beranjak menuju kebun Tuan Halim sembari senyum licik dan nyeletuk, "Oke lah, saatnya kepedihan dan harapan palsu itu dibayar dan digantikan dengan tawar yang gembira dari seluruh rakyat yang tertindas. Anjaylah!" Abu Nawas datang dengan jubah compang-camping dan bilang, "Wahai Tuan Halim yang super duper kaya, aku ingin menggali dan mencari emas di kebunmu juga. Ini 5 dinar, ambillah." "Ho, gali aja bebas sesukamu," jawab Tuan Halim seraya berhasil cuan lagi dengan tipuannya. Keesokan harinya Abu Nawas mulai menggali tanah cuma sedalam 1 lutut. Abu Nawas menggali bukan untuk mencari emas, melainkan untuk menjahili sekaligus memberi pelajaran si Tuan Halim. Setelah selesai digali, kemudian ia isi diam-diam dengan batu-batu yang dicat emas dan dicampur bubuk kunyit biar mengkilap. Beberapa hari pun berlalu setelah semua selesai dipersiapkan, kemudian bagian atasnya ia tutup dengan jaring kawat agar tidak ada yang berani mengambilnya. Esok harinya berita Abu Nawas menemukan sumur emas pun menggemparkan, lebih menggemparkan dari sumur Tuan Halim. Pasalnya dari atas sumur yang Abu Nawas gali sangat terlihat jelas kilauan emas tampak asli dan sangat membuat takjub. Banyak warga berdatangan tanpa dipungut sepeser pun biaya hanya untuk melihatnya. Tuan Halim datang dengan bergegas dan dengan wajah panik sambil berkata, "Minggir, awas, ini kebunku, semua yang ada di sini milikku." Abu Nawas pun nyeletuk, "Nah lo, Idian, lah kan gua udah bayar sewa lahan. Sumur ini juga gua yang gali. Cancu, apa Tuan Halim nggak malu ngaku-ngaku? Diliatin warga no, ada saksinya loh. Modiar." Tuan Halim celingak-celinguk tetap bersikeras mempertahankan sumur galian Abu Nawas tersebut karena berada di kebunnya sendiri. Abu Nawas kembali berkata, "Gini aja Tuan Halim ya, saya kasih ya sumur ini seharga 1000 dinar ya. Kemungkinan di dalamnya ada sekitar 1 juta dinar kepingan emas ya. Bahkan lebih ya. Semuanya jadi hak milik Tuan Halim ya. Bisalah." Tanpa pikir panjang, Tuan Halim langsung melepas cincin gelang kalung serta segala permata kebanggaannya, melemparkannya ke tanah seraya. Itu adalah tanda setuju atas kesepakatan Abu Nawas.
Abu Nawas dan para warga pun menyingkir, jaring kawat yang menutupinya pun diobrak-abrik oleh Tuan Halim. Karena saking girangnya melihat kilauan emas, si Tuan Halim langsung melompat nyemplung karena sumurnya tidak terlalu dalam. Biur, sungguh kaget Tuan Halim, ternyata itu adalah lumpur kunyit berisi kerikil kecil menyerupai emas. Tuan Halim keluar dengan wajah penuh malu, tubuh penuh kunyit, wajah seperti donat kuning gosong. Abu Nawas dan para warga pun tertawa ngakak ngibrit sejadi-jadinya dengan membawa seluruh perhiasan Tuan Halim. Tuan Halim benar-benar sudah dipermalukan total atas keserakahannya dan termakan kembali oleh tipu muslihat miliknya sendiri. Tamat. Jadi pesan moralnya adalah hoinyet. Jangan melulu jual harapan palsu, apalagi kalau lu salah target, yang ada malah lu yang jadi monyet beneran. Hahaha.